perbedaan Salafi di Indonesia dan Salafi di Arab Saudi. Kita semua cinta ulama salaf, cinta ulama kholaf. Namun, Salafi yang ada di Indonesia itu sangat berbahaya. Karena mereka memahami ayat Al-Quran secara konteks, memahami hadis secara konteks. Ini yang bikin orang suka menyalahkan orang lain. Mereka tidak memahami ayat di dalam Al-Quran tentang kita disuruh bertabayun, ya, di Al-Hujurat ayat 6. Bagaimana kita mendapati informasi berita, maka kita harus telusuri, cari tahu. Tapi mereka selalu berpatokan bahwa di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada. Ya memang, hal-hal seperti itu memang benar tidak ada. Contohnya, tahlilan, yasinan, maulidan. Hal-hal ini tidak ada. Tapi kita disuruh untuk membedah. Ya, Islam disuruh untuk membedah. Jangan suatu hal kita menyimpulkan dengan sejarah-sejarah pada masa lampau. Di dalam tafsir, karena saya, latar belakang saya, pendidikannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Di situ kami mengkaji lebih dalam sampai ke akar-akarnya. Masalah sejarah, hadis, ataupun ayat-ayat Al-Quran kami kaji. Hingga kami menemukan kebenaran. Ya, benar itu ada 3. Ada yang benar, ada yang paling benar, dan ada yang sangat benar. Jadi sama-sama, itu penting. 3 ini penting. Memang ada yang menyimpang, yang sesat, ada yang sesuai ajaran. Maka dari itu, kita disuruh untuk cari tahu ya. Ketika dari Salafi-Salafi yang ada di Indonesia, mereka mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah. Oke, kita telusuri ya, kita kaji sejarahnya. Zaman dulu di Nusantara, Indonesia dan Melayu sekitarnya, Malaysia dan sekitarnya. Dulu ketika orang meninggal, mereka berpesta, bersenang-senang, minum minuman keras, khamar. Ulama pada zaman tersebut, mereka masuk. Lalu mereka berpikir bahwa bagaimana cara menghilangkan hal seperti ini. Karena mereka memahami dakwah Nabi Muhammad, maka mereka tidak langsung merubah seutuhnya. Saya kasih satu hadis atau satu sejarah di mana Nabi Muhammad berada di salah satu daerah. Terus ada anak yang baru lahir dan beberapa bulan mereka menyembelih rusa. Rusa tersebut darahnya diberikan kepada jin atau lain sebagainya. Itu dalam paradigma mereka, dalam pemikiran mereka di daerah tersebut. Nabi berada di situ. Apakah Nabi langsung merubah bahwa jangan kalian lakukan ini? Ini adalah musyrik, ini adalah haram. Apakah Nabi langsung mengatakan hal seperti itu? Tidak. Jika Nabi mengatakan ini haram dan tidak boleh dilakukan, maka dakwah seperti itu tidak akan diterima. Dan Islam tidak akan masuk sama sekali. Ya, coba pahami ini, pahami kata-kata ini. Terus Nabi merubah dengan cara menyembelih, tetap menyembelih rusa tersebut, tapi dagingnya diberikan kepada tetangga. Ya, diberikan. Nabi tidak langsung merubah tradisi tersebut, tapi Nabi menambahkan dengan syariat, dengan hal yang lebih bermanfaat dan lebih masuk akal, lebih logis. Lalu para ulama yang di zaman tersebut, yang para ulama kholaf, ketika mereka mengadakan orang meninggal lalu ada pesta dan maksiat sana sini, ulama tersebut mengikuti cara Nabi, tidak langsung merubah seutuhnya tradisi tersebut, tapi mereka menambahkan ada bacaan Al-Quran di dalamnya, ada bacaan tahlil, tahmid, dan doa kepada si mayit. Ya, pahami di sini sejarahnya ya. Kita ambil di salah satu hadis. Nabi pernah bersabda. Di situ Nabi mengatakan bahwa berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka. Ini salah satu hadis ya. Nanti kalian cek lebih dalam lagi supaya kalian paham. Kesimpulannya di sini, Nabi menyuruh agar kita
memberikan makanan kepada orang yang sedang berduka, saudaranya meninggal, adiknya, kakaknya, suaminya, istrinya, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan makanan. Itu di dalam hadis menjelaskan, ya. Secara psikologi dan biologi, kita lihat dari dua perspektif ini, ya. Ketika orang memberikan makanan kepada keluarga yang sedang berduka, otomatis mereka merasakan ini hal-hal yang bahagia, ya. Mereka pada saat bersedih, kebanyakan kita lihat faktanya, ketika orang bersedih ketika keluarganya meninggal, mereka susah untuk makan. Ini fakta. Mereka menolak makanan 1 hari, bahkan kasihan. Mereka hanya bertahan dengan minum air karena kesedihan yang terlampau lama. Dari itu Nabi Muhammad langsung berpikir secara cerdas bagaimana untuk kasih solusi, yaitu dengan memberikan mereka makanan. Nah, secara biologi, ketika manusia sudah makan, perutnya kenyang, masuk dalam psikologi mereka, tenang, pikirannya tenang. Nabi Muhammad sudah berpikir ke depannya akan terjadi seperti apa. Tapi yang salahnya adalah, kita lihat ya faktanya di Indonesia, ketika orang meninggal dan mereka mengadakan tahlilan, yang menanggung makan makanan itu dari keluarga yang sedang bersedih. Ini yang salah, perspektifnya keliru. Karena begini, jika keluarga tersebut orang yang tidak mampu, ya, mereka tidak punya ekonomi yang stabil, ekonomi mereka itu biasa-biasa saja. Jika mereka tidak mampu menanggung tersebut, apakah yang harus mereka lakukan? Apakah harus berhutang? Dan ini faktanya banyak yang pinjam uang sana-sini untuk mengadakan tahlilan. Di sini yang agak keliru. Padahal dalam hadis kan orang yang datang, ya, memberikan makanan kepada keluarga Ja'far. Artinya di zaman sekarang, ketika kita melihat orang yang sedang bersedih, ya kita memberikan makanan berupa uang bisa, makanan bisa, atau hal-hal yang membuat mereka bahagia. Karena di dalam Islam kita kan dilarang meratapi mayit. Jangan menangis bersedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai berlama-lama. Secara biologi ini kan menguras tenaga kita, ya, pikiran kita terlalu fokus ke kesedihan, aktivitas terhambat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam perspektif yang lain, jadi tahlilan itu bukan wajib. Silakan kalian kerjakan, yang tidak kerjakan juga silakan, ya. Jangan saling mengatakan bid'ah, Nabi Muhammad tidak melakukan, tapi cari tahu asal usul, ya. Di dalam jurusan saya ilmu Al-Quran dan tafsir, kami mempelajari asbabun nuzul, sebab akibat, ya, bagaimana ini bisa terjadi, siapa yang membuat ini, dan lain sebagainya. Kita cari tahu, karena Al-Quran mengajarkan itu. Berpikir kritis, Al-Hujurat ayat 6, cari tahu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, Maulid Nabi. Dalam pemikiran Salafi, mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi ini bid'ah. Oke, saya jelaskan ya. Maulid Nabi ini bukan hal bid'ah atau tidak, tapi masuknya melanggar, ya. Kita lihat dalam beberapa pandangan. Jika di dalam Maulid Nabi mereka mengadakan tarian antara perempuan dan laki-laki, nah ini sudah kita lihat agak melenceng. Karena masa di saat mengadakan Maulid Nabi, kita menonton orang yang tarian perempuan dan laki-laki, ini hal-hal yang bodoh, ya. Terus kita melihat ada nyanyian-nyanyian, ya. Alangkah baiknya yang lebih afdol belajar tentang sejarah Nabi, ya, bacaan Quran, dan tausiah-tausiah atau ceramah-ceramah yang lebih berbobot tentang mengenang Nabi Muhammad, ya, seberapa dia membawa Islam sampai sekarang. Kita harus lebih kasih asupan-asupan seperti itu daripada tarian, nyanyian yang memang hal ini tidak berbobot.
pertanyaan dari Salafi di Indonesia, mereka mengatakan bahwa apakah ini di zaman para sahabat ada? Jawabannya tidak. Tapi setelah para sahabat meninggal ada, untuk mengenang. Karena begini, kalau kita kaji secara dalam, manusia zaman sekarang itu kan terbagi dua kubu. Ada yang memahami agama, ada yang mengacuhkan agama. Mereka mengesampingkan, bahkan tidak peduli dengan agama. Adanya memperingati Maulid Nabi, orang-orang yang tidak paham tentang agama, tidak paham tentang Nabi Muhammad itu siapa, biar mereka tahu dari anak kecil, remaja, hingga orang-orang dewasa yang tidak tahu sejarah Nabi Muhammad, bagaimana dia memperjuangkan Islam. Di situ konteksnya ya, masuk ke dalam hal-hal tersebut. Yang dilarang adalah tadi yang saya sebutkan, hal-hal yang tidak masuk akal, jangan masukkan ke dalam Maulid Nabi. Ya, contohnya saya dulu, waktu tidak mengenal Islam, tidak mempelajari agama Islam. Dulu kan, saya waktu mengaji ya, belajar membaca Al-Quran, waktu SD, saya pernah ditanya oleh guru dari pengajian tersebut. Dia mengatakan, siapa Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Siapa Nabi Muhammad itu siapa? Di situ saya menangis terseduh-seduh karena saya tidak tahu. Tapi ketika saya mendengarkan nama beliau, saya menangis antara dia itu siapa, dan karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan secara rasional. Kenapa saya menangis? Entah saya tidak tahu atau ya hal demikian. Di situ harus kita pahami, ya, jangan sedikit-sedikit bid'ah. Makanya itu saya mengatakan Salafi yang ada di Indonesia, mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Mereka tidak menelusuri, tidak mengkaji lebih dalam lagi. Padahal kan di dalam Al-Quran itu menegaskan ayat-ayat tentang pertanyaannya, afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal? Di situ banyak pertanyaan tentang akal, dan kata akal itu disebutkan sebanyak 49 kali. Dan juga Salafi Indonesia, mereka mengatakan bahwa yasinan itu bid'ah. Kalau kita kaji lagi tentang yasinan, dari sisi mana mereka mengatakan bid'ah? Saya pernah dulu mengatakan juga ini bid'ah, mulai dari tadi tahlilan, maulid, dan yasinan. Bahkan saya kayak melihat hal ini, orang-orang ini menyimpang, sesat, dan lain sebagainya. Karena pada saat itu saya memposisikan diri sebagai orang yang melihat hal ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Saya masih pakai pola pikir dari satu sudut pandang. Padahal Islam kan menyuruh kita untuk cari tahu, ya, kita mengkritisi. Di situ saya pelajari mulai dari tahlilan, maulid, dan yasinan. Yasinan ini kan bacaan Al-Quran. Daripada malam Jumat kita melakukan hal yang tidak masuk akal, tidak ada nilai plus, lebih baik membaca yasinan. Dan di dalam membaca yasin itu kan setelah itu kita diskusi, tukar pikiran, membahas ilmu ini, membahas ilmu itu, ya. Jadi ada nilai plusnya. Oke, pasti ada pertanyaan bahwa mengatakan, kenapa harus di hari Jumat? Kenapa harus di malam Jumat? Bisa malam-malam yang lain, bebas, silakan. Tapi kan ada dalil yang mengatakan bahwa malam Jumat itu, hari Jumat itu hal yang spesial, hari yang spesial. Di situ. Jadi apa salahnya? Apa? Makanya dulu saya berpikir bahwa semua hal-hal ini adalah bid'ah. Karena saya hanya memahami secara konteks, melihat satu sudut pandang. Jadi intinya itu, Salafi di Indonesia tidak sepenuhnya mereka melihat dari satu sudut pandang atau hanya melihat konteks. Ada Salafi-Salafi yang benar pemikirannya, kritis, rasional, ada. Tapi yang kita lihat, mereka melihat secara konteks. Ini ada Ustadz Khalid Basalamah dan lain-lain dari mereka itu. Hanya melihat dari konteks. Ada Ustadz, ya tidak perlu saya sebutkan, mereka mengatakan bahwa Allah punya tangan dan keduanya itu tangan kanan. Ini hal yang tolol, bodoh ya. Allah maha melihat berarti Allah punya mata. Allah maha mendengar berarti Allah punya telinga. Ini hal yang bodoh. Allah itu bukan makhluk yang kita bayangkan, kita imajinasikan. Ini Islam yang bodoh di sini. Ya,
Di sini yang perlu saya kritik adalah pemikiran-pemikiran dari sebagian Salafi yang ada di Indonesia. Karena mereka tidak mengkritisi hal-hal seperti ini. Silakan kalian mau pilih manhaj Salafi, Sunni, Sufi, tapi harus berpikir rasional dan kritis. Ya, tidak boleh melihat dari satu sudut pandang. Ini akan menimbulkan kekeliruan. Terjadi permusuhan, kebencian, dan lain sebagainya. Di zaman Nabi Muhammad, banyak perbedaan pendapat, tapi Nabi tidak menyalahkan, tidak membenci. Di situ konteksnya. Jangan syirik, jangan musyrik, jangan menduakan Tuhan. Ketika perbedaan ini, perbedaan pemikiran mereka, Nabi tidak permasalahkan. Di sana beda, di sini beda. Yang penting tidak melanggar syariat Islam. Ya, ayolah berpikir kritis, cari tahu sampai ke akar-akarnya. Sekian dari saya, Izal Samsudin. Salam kritis, salam rasional.